أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita memuliakan para alim ulama, para orang tua kami, shaimin dan shaimat, jamaah salat subuh, salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak, tidak pantas untuk dipuji, tidak layak untuk dipuji, karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan makhluk ini tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat sedikit pun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lemah, tidak bisa apa-apa, tidak kuasa apa-apa tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, anugerahkan kita kesempatan hingga berada di paruh terakhir hari ke-20 daripada bulan suci Ramadan tahun ini. Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala masih kesempatan beri kepada kita kesempatan hidup. Sekali lagi bukan untuk menyempurnakan dunia ini, karena hakikatnya dunia ini tidak bisa disempurnakan. Dunia memang memiliki sifat dua, mudah rusak, mudah dilupakan. Lalu maksud Allah Subhanahu wa taala masih jamin kita masih berikan kepada kita kesempatan hidup ini agar kita sadar bahwa kita diberi kesempatan untuk menyempurnakan akhirat kita, untuk menyempurnakan iman dan amal kita sebelum kita tinggalkan dunia. Dunia tidak pernah menjanjikan keabadian. Dunia tidak pernah menjanjikan kesejahteraan, kebahagiaan. Selalu dunia ini membawa malapetaka. Sehingga Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang alim dan orang-orang yang belajar dan orang-orang yang zikir. Jadi tidak golongan saja yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para pelajar dan ahli zikir. Sisanya semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita sama-sama pikirkan diri kita. Diri kita akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa apa-apa kecuali iman dan amal saja. Kita sekali lagi harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak iman kita, meningkatkan iman dan amal kita di akhir Ramadan ini. Kita sama sekali buta mengenai masa depan. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa hidup besok pagi, apalagi sampai tahun depan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lebih lama lagi adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk mengambil bekal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kalau bekal untuk dunia ini ada batasnya, tapi kalau bekal akhirat itu tidak terbatas. Orang sudah masuk ke dalam syurga saja masih menyesal
yang dia sesali waktu atau masa-masa kehidupannya di dunia ini tidak diisi dengan amal. Sehingga Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Ciri baiknya Islam seseorang itu meninggalkan hal yang sia-sia. Jangan kita berbuat sia-sia saja, tidak boleh, apalagi diisi dengan kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang salat zuhur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan Rasulullah SAW mengisahkan kepada para sahabatnya tentang orang-orang yang beruntung, orang-orang yang di malam Idul Fitri didatangi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam dengan membawa rombongan malaikat-malaikat untuk datang ke setiap rumah orang-orang beriman, memasuki rumah-rumah orang-orang Islam, kemudian disalami oleh malaikat. Ini sesuatu yang diharapkan, sangat kita inginkan agar kita disalami oleh malaikat. Dan siapa saja kata ulama yang sempat atau bisa disalami oleh para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya orang-orang dapat disalami itu menjadi lembut, mudah menangis. Setiap rumah orang Islam di seluruh penjuru bumi ini akan didatangi, dimasuki oleh para malaikat, kecuali 3 rumah saja. Apa 3 rumah yang tidak dimasuki itu? Pertama, rumah yang di dalam rumah itu ada salah satu anggota keluarganya yang menanggung junub, tetapi junubnya itu karena perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Ini rumah yang tidak dimasuki oleh para malaikat. Satu, rumah yang di rumah tersebut salah satu anggota keluarga itu atau penghuni rumah itu mengandung junub, dan junubnya karena perzinahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jawabkan. Yang kedua, rumah yang di dalam rumah itu ada terpampang gambar makhluk hidup. Mulai mikir kita ini, kalau makhluk hidup ini, kita banyak sekali memampang foto-foto kita dulu ketika di wisuda. Bangga sekali punya foto wisuda. Atau dia, kalau kita tanya dia apa maksudnya Anda taruh foto di situ, dia bilang untuk kenangan. Kenangan itu di mana diletakkan? Di dalam album, simpan dia di dalam buku atau lemari. Ketika Anda ingin melihatnya baru dibuka. Tapi kalau Anda pampang itu ada unsur kesombongan. Apalagi kalau dia dulu pernah berjabat tangan sama presiden. Oh, bangga sekali. Saya ada. Segera turunkan. Sebelum akhir Ramadan ini. Tapi harus disampaikan. Ya, ini keadaan umat akhir zaman ini senang sekali dia kalau dia ada foto-foto, gambar-gambar. Sebaiknya tidak usah. Kalau ingin menghias tembok itu, hiasi dengan hal lain. Ya, pepohonan, boleh, jangan dengan makhluk hidup. Ada lagi orang yang sama sekali dengan gambar singa, harimau, ditaruh di rumahnya. Padahal kata ahli psikolog, orang-orang yang meletakkan gambar-gambar singa, harimau atau gambar tengkorak itu sebenarnya menunjukkan rasa takutnya, itu sebabnya. Menunjukkan ketakutannya. Ya, jangan hanya gara-gara salah satu anggota keluarga kita yang senang dengan artis, senang dengan bintang di dunia ini, bintang sepak bola kan, bintang Korea kan, dia telah meletakkan poster di rumah kita menyebabkan malaikat tidak bisa masuk ke rumah kita.
Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah tidak malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu selama beberapa hari. Rasulullah SAW sedih, bingung apa masalahnya. Kalau Jibril mau datang, dia tidak ketemu di rumahnya Rasulullah, di luar rumah Rasulullah, di luar masjid. Oke, akhirnya beberapa hari kemudian Jibril alaihissalam datang membawa wahyu dengan memperingatkan baginda Nabi SAW. Kamu tahu tidak kenapa saya tidak bisa masuk ke rumahmu? Kata Jibril. Rasulullah bersabda, tidak. Karena di rumahmu itu ada gambar makhluk. Gambar kuda. Sebesar begini gambar kuda. Ini mohon maaf, ujung daripada pipet ini sebesar ini, dan itu tersembunyi. Rasulullah dulu dihadiahi taplak meja sama orang Rum. Dan di taplak meja itu ada gambar kuda. Itu gara-garanya tidak bisa masuk Jibril alaihissalam. Ini la ilaha illallah. Agama pada sombong-sombong ada Quran balik-balik. Pengabdi. Apalagi kalau dia sudah pernah umrah atau haji, itu besar gambar di kita. Ini dulu ketika bapak sama kakek naik haji. Sekali lagi, kita saran-saran coba cek rumah kita masing-masing. Ya. Yang lebih tahu rumah sampean kok. Sampean yang lebih tahu rumahnya mana ada gambar yang makhluk hidup. Ya. Gimana kalau gambar bunga? Boleh lah. Kalau gambar bunga atau kaligrafi, ya, ya bisa. Tapi kalau gambar sekali lagi makhluk hidup, apalagi yang dilukis dengan tangan. Orang yang melukis makhluk hidup adalah orang yang pertama masuk neraka jahanam tanpa dihisab. Belum memang begitu hadisnya kok. 3 golongan orang yang akan masuk neraka tanpa hisab. Sebelum dihisab manusia ini sudah dimasukkan ke dalam neraka dulu. Pertama 3 golongan. Golongan pertama adalah orang yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melawan, menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu ekor ular dari neraka dan mematuk orang-orang itu seperti burung mematuk makanan. Kemudian dimasukkan langsung ke neraka jahanam. Maka setelah selesai orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memiliki akhlak buruk terhadap Rasulullah SAW, menggambar Rasulullah SAW dalam maksud untuk menghina. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang yang suka melukis makhluk hidup. Di zaman Rasulullah ada juga pelukis. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan saya ya Allah? Waktu itu dalam hadis dikatakan dia lukis buaya. Rasulullah bersabda, boleh kau lukis buaya, tetapi dipotong-potong sehingga tidak ada kemungkinannya untuk hidup. Kepalanya saja dipisah, badannya saja dipisah, tidak ada kemungkinannya untuk hidup. Baru boleh. Ini berbahaya ini. Kita sementara dulu dari kecil diajarkan gambar kucing. Nah, ternyata tidak boleh. Bagaimana dengan foto? Kalau ulama-ulama di Saudi, ya, kalau kita foto-foto di haram atau di Madinah atau di Mekah itu langsung askar aja dah. Tidak boleh foto-foto. Oke. Kecuali untuk foto paspor. Ini tidak boleh. Kemudian baik. Rumah yang ketiga yang tidak akan dimasuki oleh malaikat Jibril alaihissalam dan para pengiringnya Jibril alaihissalam adalah rumah yang di dalamnya atau di rumah tersebut ada peliharaan anjing. Yakinlah kalau kita orang Islam, lagu aman dengan Islam pelihara. Ilun niki tentang ngaji di stilik itu malah yang dibawa sebagai usulan dan sudah sampaikan tidak boleh. Barang siapa yang memelihara anjing di rumahnya, maka setiap hari pahalanya dikurangi 2 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud.
Itu mau apa kalau mungkin lu beli? Dia nggak coba-coba pelihara anjing. Anjing itu najis mengelola. Orang-orang kafir, coba pergi lihat di video-video YouTube dan sebagainya. Itu mereka seolah-olah anjing itu menjadi hal biasa. Sengaja dia berbuat seperti itu supaya orang-orang Islam lupa bahwa anjing itu najis. Lalu bagaimana caranya kalau memang harus memelihara anjing? Tapi yang boleh dipelihara itu hanya anjing buruan. Anjing yang dipakai untuk berburu, tapi tetap tidak boleh dibawa ke rumah. Dia harus dirawat di ladang. Dan yang sudah mener. Bagaimana caranya anjing yang sudah mener kita suruh dia berburu? Oke. Anjing yang sudah dipakai berburu terlatih itu dilepas, kemudian ketika dia mangsa buruannya, dia tidak makan, dia hanya bikin dia lemah saja. Dia lumpuhkan, kemudian dia datangin pemiliknya, dikasih tahu bahwa ini sudah. Nah, tidak ada. Kalau dia makan hasil buruannya sama anjing itu, maka itu bukan anjing buruan, tidak boleh itu. Harusnya anjing-anjing itu dibunuh, tidak boleh dia di kampung-kampung orang Islam dan membawa penyakit berat, rabies. Dulu saya gerak di Semarang, satu buah kampung di kecamatan Sumowono namanya. Di kecamatan itu, satu desa itu tidak ada sama sekali anjing. Saya bertanya sama warga, kenapa kok saya tidak melihat anjing di tempat ini? Oh, kami punya kesepakatan dengan seluruh warga. Setiap ada anjing yang masuk ke desa ini, maka seluruh warga mengejarnya. Jangan sobul di sini dengar kita. Saya bilang bagus sekali. Saya bilang, nah ada yang sempel doang kamu anjing di kampung ini kita. Pokoknya ada melihat, maka warga seluruhnya mengejar dia. Sampai haji juga memang tidak berani masuk anjing. Kalau maling tentu mungkin berat. Anjing tidak berani kelihatan dia. Dikejar semua. Kalau ditangkap, ketangkap, dibunuh dia. Tapi kalau dia sudah keluar dari batas desa itu atau wilayah itu, dibiarin. Mungkin boleh juga itu kita terapkan di kampung kita. Di tempat kami di Jalan Priok, Masya Allah, si Lut beres. Apa bedanya beres sama anjing? Kalau bahasa Bali anjing itu gulung atau cicing. Cicing itu anjing yang besar. Kalau anak-anaknya namanya gulung. Kalau bahasa Bima, lako. Hadirin yang masalah zuhur, amin. Saya sama-sama dengan Allah SWT. Ini kesempatan terakhir yang untuk bisa duduk di hadapan Tuhan di hari Senin. Kita tidak tahu apakah next year we can meet again here or not. Kita tidak tahu apakah kita bisa jumpa lagi tidak tahun depan, karena giliran dia hanya ini terakhir di bulan suci Ramadan. Setelah ini tidak ada hari Senin lagi bulan suci Ramadan ini. Maka melalui kesempatan terakhir ini yang ada sama pribadi mohon maaf pada seluruh jamaah. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan beruntung, mohon dimaafkan. Adik-adik dia panggil oleh makhluk akhirat saling tuntut. Di dunia saja kita selesaikan sudah. Kalau ada yang tidak puas dengan permintaan maaf yang ini, boleh nanti datang ke rumah. Lagu dedek lupa jauh ada ampun. Lamun dia ada isin yang isi lamun ada isin saya ambil isin. Niki dan di belakang puskesmas kantor apa jadi ya. Yang ingin ucapkan minal aidin wal faizin. Keren sekali kok kita sekarang sudah mulai mohon maaf, itu bagus sekali sebenarnya. Maidatul Lebaran minal aidin wal faizin. Oh ini produk-produk. Ada yang bertanya. Oh gitu. Coba lihat. Ini apa fungsinya ini? Itu wanita. Sabun. Oh ini. Sabun. Oke, ada sabun, ada face scrub dari produk warna. Mau diapain ini? Yang bertanya. Oke, dengan syarat baru bisa dapat ini, boleh bertanya. Mau tanya nanti ya, kaya nih ketuaan.
Ya, yang bisa jawab dikasih, yang tidak bisa jawab dikasih juga. Tanya satu pertanyaan, hayalan laka, belum selesai. Hah? Oke, baik hadirin jamaah salat zuhur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senang bisa berada di hadapan Tuhan. Ya. Lema tujuh kiamat tahun saling tolong satu sama lain mungkin. Yang selalu kadang mengatakan lamun pelungguh namun surga, mau mendik narah mendait ke surga, lalu boyak ke neraka. Cari kita neraka, karena di akhirat ini ada dua saja tempat kemungkinannya, tidak ada tempat kemungkinan ketiga. Lamun dek ke surga pasti ke neraka, lamun dek arah ke neraka pasti ke surga. Loh, ada orang-orang masuk surga karena ajaran seseorang di dunia ini, ustaznya, ulamanya dia ikuti, maka jamaahnya begitu dia masuk di dalam surga, maka dia heran, ya bela ini ustaz salah ajar teman. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana dia ustaz dulu yang menyebabkan kami masuk surga? Karena kami amalkan apa yang diajarkan. Allah firmankan, dia ada di surga. Lalu boyak di sini Allah Ta'ala. Mohonlah Allah boyak terus ustaz di kita, tuan guru di kita. Mohon ketua angkat di tahu. Kami masuk surga gara-gara sampean lah. Muka mama apa satu majak. Tak sih dia neraka tahu. Ini kena ustaz ini. Oh, lah. Sini doang, suruh amal lagu aku di buah amal. Ini sangat berat itu jadi ustaz. Orang masuk neraka juga ustaz kalau dia tidak amalkan apa yang dia sampaikan. Aneh. Ya, saya sempat amalkan kemarin ini bahasa ini. Kemarin malam yang di sini Kuta ada Pak Bupati hadir juga. Saya bilang sama orang Kuta, saya bisa bahasa wujud dan satu kata dan saya suka mengucapkannya. Nabi ini kita guru aneto, nyelada dengan aneto. Saya tidak tahu apa artinya. Baik. Satu sama lain kita bisa saling tolong nanti di akhirat. Oke, saling bantu juga. Ya, yang pernah sampaikan dari 1000 orang hanya satu orang yang masuk ke dalam surga. 999 orang itu masuk neraka. Tapi dia bisa dibantu oleh orang yang masuk surga itu. Kalau di dunia ini dia pernah ketemu, dia pernah saling tolong. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berdaya selain Malik itu dalam surga. Andai tak sempat berdaya di dunia ini kita. Saya ingat sekali lagi ini minggu terakhir buat yang Senin terakhir untuk bisa berhadapan dengan kaum muslimin. Lamun dan dia mau berdaya Malik di dunia, mudah-mudahan berdaya memang betul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memulai dengan kuis. Siapa yang mau bertanya boleh. Pertanyaan pertama. Ini ada shampoo, ada wardah ini ya. Ada shampoo yang berfungsi untuk hair fall. Ini rambut rontok. Ini ya rontok rambut. Dia coba tanya sekarang. Apa pertanyaannya? Tanya langsung berdiri aja. Nggak usah duduk, kasih mic ya Pak. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, saya ingin bertanya, kita sama-sama mengetahui bahwa kita sedang berada di 10 akhir di bulan Ramadan, dan Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan untuk beriktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan saya, teman-teman yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf di masjid itu bagus. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang berada di rumah? Apakah memungkinkan dia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, dulu saya terkait dengan foto tadi, saya sering berkunjung ke rumah-rumah ulama. Sedang di tembok-tembok ruangannya itu banyak foto makhluk hidup juga tergulung. Tapi ini ada para habaib, pada ulama-ulama. Apakah itu termasuk foto yang tidak boleh dibaca atau seperti apa? Mohon penjelasan.
Habibur Rahman Habibur Rahman Al-Bandari. Oh iya, Habibur Rahman Al-Lonjongi namanya. Karena dia berasal dari Boter, geni si lonjong. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah orang yang berada di rumah itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Bisa. Kenapa tidak? Karena Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada orang-orang siapa saja yang Allah kehendaki untuk dapatkan. Apakah hanya di masjid saja? Tidak. Di semua tempat. Asal mau buat amal atau tidak, tapi yang paling bagus itu adalah bikin amal pada malam itu. Karena nilainya sama seperti 1000 bulan. Ada ulama mengatakan kalau dia dapatkan Lailatul Qadar sedang dia melakukan kejahatan, maka kejahatan yang dia lakukan disamakan dengan 1000 bulan dia melakukan kejahatan. Kan mengerikan sekali. Aneh itu. Lalu apakah di rumah juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Orang-orang di laut, saya yang ada beberapa teman yang seaman pelaut. Kalau kadang dia mendapatkan Lailatul Qadar ketika berada di tengah laut, dia mengatakan ketika Lailatul Qadar itu tiba di tengah laut itu diam. Dia tidak bergerak sama sekali. Apakah dia mendapatkannya? Mendapatkannya. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita melakukan amal atau tidak. Orang kalau dia dapatkan Lailatul Qadar dia sedang sholat sunnah, sholat tahajud, maka pahala sholat tahajudnya itu sama seperti dia sholat tahajud selama 1000 bulan. Dan setiap ada janji Allah dan Rasulnya di dalam melakukan satu amal, maka ada ancamannya juga melakukan keburukan di saat itu. Kalau dia sedang katakanlah mencuri dia pada malam itu, maka dosanya kata Allah sama besar dosanya dengan dia mencuri selama 1000 bulan, enggak dikorek maling. Mudah-mudahan Allah Taala jawabkan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua pertanyaannya, kalau kita datang ke pengunjung ke rumah Allah, sebabnya untuk menghindar dari hadis tadi, sebaiknya biar fotonya habaib. Kalau memang boleh, kenapa enggak foto Rasulullah saja? Kenapa mau foto habaib itu boleh ditaruh? Sebaiknya jangan. Lakukan dia utama lalu penting dengan kalau berkunjung dia ke yang lama. Kan lama ampur kita turunkan tak bisa. Mungkin dia sakit. Sekali lagi kalau kami guru-guru kami mengatakan tidak boleh fotonya apa saja, yang penting makhluk hidup. Kalau dia memang cinta sama salah satu habaib, kalau ada fotonya itu disimpan di dalam album, diletakkan di lemari. Nanti kalau dia rindu baru dia buka. Tapi kalau memajang apa artinya? Jangankan sesuatu yang seperti ini, sedangkan sholat saja kalau niatnya untuk memajang, faqad asyrak. Man shalla yura'i faqad asyrak. Saya sembahyang lagu niat. Ada yang tahu pajang itu artinya mun preto dengan. Kan yang preto itu faqad asyrak, maksudnya dia sudah melakukan kesyirikan. Wa man shoma yura'i, saya puasa niat lagu ada yang preto dengan, faqad asyrak, maka sungguh dia sudah melakukan kesyirikan. Kalau boleh saya katakan untuk berhati-hati, jangan. Ya, terutama ketika menjelang akhir Ramadan ini, turunkan dulu foto-foto yang Anda sangat sukai. Kita juga punya foto-foto kenangan, tapi kalau kita taruh dalam album, apalagi kalau lemarinya agak sedikit lembab, monek-monek sidir, menandakan bahwa mulai dari teman kita mati, nanti telah. Dan kita tidak akan mati juga kalau tidak melihat foto mereka. Apakah kurang kalau kita tidak melihat foto mereka? Zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam sudah wafat, maka yang selamat dari banjir itu selama 300 tahun atau 100-200 tahun, mereka tetap taat kepada Nabi, tapi lama-lama hilang dia. Maka datang syaitan nyamar seperti orang tua mereka. Maka caranya, kau harus tahu foto orang-orang tuamu di depan mimbar. Ini asal-muasal orang-orang pertama menyembah kepada patung, foto dan sebagainya. 100 tahun kemudian sebelum orang-orang ini meletakkan foto, supaya katanya alasannya untuk kenangan. Lama-lama dia datang, ini kurang afdol kalau hanya pakai gambar. Bagaimana kalau kita bikinkan patung? Maka dibikinlah patung nenek moyang mereka, diletakkan di depan mimbar. Itu asal muasalnya. Sehingga dikatakan siapa saja yang membuat patung
maka dosa bikin patung itu akan diberikan kepada orang pertama yang bikin patung sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Tapi kok bangga menjadi pemahat-pemahat? Ya, orang Islam sih jarang juga sih menjadi pemahat-pemahat setahu tiap. Baik, mana ini hadiah antum mau yang apa? Hairfall? Oke, silakan. Tolong. Ambilkan. Ayo langsung penanya ke berikut. Lagu lama nak menit kebelut sampai jawab tidak berdek tutup. Siapa yang pegang Siapa yang pegang mic dulu itu, pakai mic. Saya bertanya saja. Loh, kok kesini dia duluan? Sana kasih sekali bulan. Ayo dia. Kitanya tadi dengan malam Lailatul Qadar. Jadi bagaimana ciri-ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Itu yang pertama. Kemudian kedua, masalah gambar. Lalu bagaimana dengan HP? HP kan dia hidup gitu kan. Tadi gambar tidak boleh dipajang, tetapi sekarang HP, TV itu kan Masya Allah lebih dari gambar. Itu bagaimana penjelasan Tuan Guru? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Secara zahir Lailatul Qadar itu macam-macam cirinya. Ada orang yang mendapatkannya ketika Lailatul Qadar datang itu semua pepohonan itu sujud, merunduk. Ciri-cirinya juga di malam itu ingat hanya malam ganjil. Tetapi ini memang kemungkinan terbesarnya terjadi di malam ganjil. Tidak juga berarti bahwa di luar malam ganjil itu ada kemungkinannya. Ciri yang berikutnya adalah di malam itu tenang suasananya, bintang, bulan ada tetapi tidak mengeluarkan cahaya seterang seperti biasanya. Nah, kalau kita dapatkan saat-saat seperti itu, segera berdoa. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa doa saya kalau saya jumpa dengan Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah bersabda, minta rahmat kepada Allah SWT, minta diampuni, minta dia dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Baik. Ciri-ciri orang, macam-macam cirinya orang kalau sudah dapatkan Lailatul Qadar. Di tempat kami ada orang mendapatkan Lailatul Qadar ketika itu dia i'tikaf, kemudian dia keluar wudu. Ketika dia berwudu, ternyata air yang kandung bom kandung wudu dididik surga air dimenabukan. Mencoba tidur ternyata masih luwih air. Tapi ada tetesan-tetesannya itu yang dia pakai wudu. Maka apa ciri salah satunya yang dia dapat dengan nepenter dari kaum dan khotim. Dia menjadi orang rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi memang tidak ada ciri yang tertera di dalam kitab-kitab disebutkan apa ciri khas atau tanda-tanda seseorang kalau sudah jumpa dengan Lailatul Qadar. Yang paling jelas adalah hatinya menjadi lembut, mudah menangis, dia bisa cinta lari oleh dunia. Hatinya diarahkan ke akhirat. Baik, bagaimana dengan TV, dengan HP yang ada gambar-gambar? Sementara itu bukan hanya gambar, tetapi bahkan hidup, video-video itu. Kita berada di zaman sudah akhir, itu semua memang program Dajjal untuk melalaikan. Ya, ada ulama mengatakan lawan pertandingan sepak bola kembali tengah malam. Memang di sana sore, di tempatnya diadakan, tetapi kita kan malam. Maksudnya apa? Salah satunya ada yang cantik itu tahajud. Ada yang salah pokoknya ini memang melalaikan ini. Ya. Kita ini berada di zaman itu di tegal HP. Ada orang yang dia tahu tegal HP. Dengan tua dia tahu tegal HP dan tidak bisa tegal HP. Lalu bagaimana mensikapi hal seperti ini? Kalau memang kita harus terpaksa pegang HP, caranya ambil yang baik manfaatnya. Contohnya kita pegang HP yang Android.
Suatu ketika saya ditelepon sama teman saya, Ustaz Arif namanya dari Batam. Dia kasih saya cara bagaimana membuka hadis, membuka ayat-ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran menggunakan HP Android. Dia bilang pergi ke Google, kemudian ketik apa saja yang ingin Anda tahu. Walaupun diambil potongan ayat seperti umpamanya dengan mengatakan ada surat Al-Baqarah yang mengenai riba. Tulis coba, Anda ingin mengetahui tentang riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka ketika itu dia akan muncul seluruh ayat, seluruh hadis mengenai riba. Mungkin di sini kita ambil. Ya, ambil manfaatnya. Adik-adik kalah tujuannya orang Yahudi, orang kafir membuat HP dan sebagainya ini sebenarnya untuk melemahkan amal kita ibadah. Tapi kita bisa rubah. Lalu dia tahu lalu dia tegal HP, iya enggak. Ya kalau saya pegang HP saya memang kebanyakan saya seperti ini kita. Ya karena kalau kita membuka tafsir maka seluruh tafsir di muka bumi ini ada muncul. Sehingga kita bisa memilih mana yang makanya orang-orang kalau dia bisa menggunakan seperti ini dia cara berpikirnya luas. Tidak fokus satu saja yang ketika dia menjelaskan sesuatu karena berdasarkan berbagai macam sumber. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Oke, Anda mau apa? Sekarang. Bendek duit lalu lagu dua mau 4 pertanyaan yang baru. Satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sebelum menerima sholat dan sebelum turunnya Al-Quran? Al-Quran itu ada petunjuk, pedoman dan petunjuk bagi petunjuk, bagi pedoman dan bagi petunjuk. Ibadah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sebelum menerima sholat, dan Al-Quran sebelum turunnya Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk. Ya. Ya, tadi kita tidak batasi sebenarnya pertanyaannya apa yang berkaitan dengan materi Lailatul Qadar, tapi it's not problem. Sebelum perintah sholat diturunkan, Rasulullah SAW pergi kurang lebih 15 tahun. Setiap tahun 15 sampai 20 hari beliau berkhulwat di dalam gua Hira. Apa amalannya? Dia mengikuti amalan ayahnya, kakeknya Ibrahim alaihissalam. Itu keterangannya di dalam hadis. Jadi sebelum Al-Quran turun, amalannya sahabat atau Rasulullah SAW itu amalannya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu kan turun setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Sementara Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan Rasulullah menjadi Nabi ketika berusia 25 tahun. Allah utus dia menjadi Rasul seketika berusia 40 tahun dengan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Alaq. Lalu apa amalannya Rasulullah SAW sebelum itu? Kata ulama, Rasulullah SAW ikuti amalan kakeknya Ibrahim alaihissalam. Lalu sahabat-sahabat juga selama Rasulullah SAW belum diutus menjadi Rasul, kan sahabat-sahabat juga ada yang sudah masuk Islam. Apa amalannya? Mereka mengamalkan mengenai iman tauhid. Sehingga sahabat-sahabat ini karena kekuatan tauhidnya, pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, pengenalan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sahabat-sahabat ketika turun Al-Quran, terutama mengenai ayat haramnya khamar, maka mereka dengan mudah meninggalkan hal tersebut. Sementara orang-orang Arab ini dia senang sekali minum, tetapi begitu turun ayat mengenai larangan minum, mereka dengan mudah meninggalkannya. Karena apa? Kata ulama, karena mereka lebih mengenal Allah dan belajar iman dahulu, baru mereka belajar Al-Quran. Walaupun Al-Quran belum ada, tetapi sebenarnya mereka sudah diberikan itu cara ajaran-ajaran umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih nabi kayu beli ada yang tak bawa teh? Lagu dia main ini putih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 6 pertanyaan. 2. Tadi dibicarakan masalah Lailatul Qadar. Apakah di minggu pertama, minggu kedua, bisa dapat Lailatul Qadar? Sekian, terima kasih.
Apakah Lailatul Qadar itu bisa di paruh pertama, paruh kedua, atau kemungkinannya ada. Selalu ada kemungkinan itu. Bahkan kalau saya pernah baca satu buah artikel, tapi mungkin ini artikel ini kurang pas karena dia mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu kan cirinya semua malaikat turun, dan ketika malaikat itu turun maka cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya bintang itu redup karena dihalangi dengan malaikat. Di jagat raya ini ada masa seperti itu di luar bulan Ramadan. Bahkan NASA tidak berani menjelaskan hal ini. Kenapa kok bisa redup semuanya? Karena itu saat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan semua malaikatnya. Tetapi yang paling besar kemungkinannya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengatakan bahwa wajib turun pada akhir 10 terakhir, bukan. Tetapi carilah, jagalah pada malam-malam itu. Karena kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran Allah turunkan pada bulan suci Ramadan dan di tanggal yang berbeda. Ada terkadang Taurat Allah turunkan, kata apa dalam satu riwayat dikatakan diturunkan pada tanggal 1 atau tanggal 2 bulan Ramadan. Berarti ada kemungkinan Lailatul Qadar itu akan turun di luar daripada minggu-minggu terakhir atau 10 terakhir. Ini maksudnya apa? Supaya kita bisa menjaga amal semenjak awal sampai akhir. Jangan seperti puasanya orang, dia ambil awalnya sama tengahnya satu, akhirnya saja. Jadi dia katanya apa? Seperti gendak itu bukan? Itu keliru. Tetap kita dalam keadaan sampai akhir. Sampai akhir apa? Bukan hanya akhir Lebaran, akhir puasa. Bisa saja Allah turunkan Lailatul Qadar itu di luar bulan suci Ramadan. Ya, kalau Allah gandaki kan bisa saja. Tetapi karena kebiasaan, ya ini kebetulan malam terakhir, ya 27 ini malam ke-27. Memang ada sih ulama yang berteori atau berkomen mengenai Lailatul Qadar itu kalau bulan suci Ramadan jatuh pertamanya pada hari Ahad, maka kemungkinan akan terjadi Lailatul Qadar pada malam ini. Seperti itu dia terus ada ya. Oke. Lagu kenapa tidak kita bicarakan secara umum supaya orang tidak hanya fokus ketika dicurigai ada kemungkinan untuk Lailatul Qadar pada malam itu enggak melakukan ibadah. Ada yang selamput tapi ada yang lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan Bapak, ini sebelum malam terakhir ini kita memang menunggu-nunggu Ramadan. Namun hari-hari ini kita banyak disibukkan dengan buat jajan, macam-macam dan sebagainya. Munasan Allah supaya kita istiqomah dalam amal. Adakah kiat-kiatnya supaya kita tidak terlalu berlebihan untuk melakukan hal-hal yang tidak seperti yang sia-sia? Demikian. Terima kasih. Baik. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah amalkan agama? Sebuah pertanyaan yang bagus. Ya, jangan hanya malam terakhir saja. Padahal di akhir Ramadan ini kebiasaan kita isi makanan di kelas, di keruan lain. Ya. Kalau orang-orang di South Africa malah itu doang sebenarnya Indonesia atau anak baju lebaran, anak mudik. Kalau di negara-negara lain tidak. Mereka biasa-biasa saja. Bahkan mereka lebih tekun. Bahkan Rasulullah bersabda 10 akhir Ramadan itu Rasulullah memerintahkan sahabatnya dan beliau melakukan yang mengencangkan ikat pinggang. Ndek nulik. Lagu itu coba keluar sekarang. Ramai sekali. Sementara masjid semakin kosong. Apa kiatnya supaya kita istiqomah? Ulama sampaikan kalau anda mau agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan anda kekuatan untuk bangun sholat tahajud, perumpamaan nih. Kalau anda ingin agar Allah berikan anda kekuatan agar bangun sholat tahajud setiap malam, maka pertama yang anda harus lakukan adalah dakwahkan tentang pentingnya keutamaannya sholat tahajud. Maka Allah berikan kepada anda kekuatan sholat tahajud. Apabila anda ingin agar kita istiqomah amalkan agama di akhir Ramadan sampai akhir Ramadan ini, dakwahkan pentingnya akhir Ramadan, irak dengan lain. Maka Allah pertama akan, makanya ulama katakan orang dakwah ini sebagaimana orang melempar bola ke tembok.